Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, menunggu waktu sholat antara adzan dan iqamah, apa yang kita lakukan? Berdoa apa membaca Al-Quran dengan suara keras? Membaca Al-Quran dengan suara keras tidak boleh. Membaca Al-Quran dengan suara keras tidak boleh, kecuali di hadapan orang-orang yang siap mendengar. Seperti saya baca Al-Quran di sini dengan keras boleh, karena antum di sini siap mendengar. Beda ketika menjelang azan, menjelang qomat, saya baca Al-Quran dengan keras, tidak boleh. Antum kan punya kepentingan sendiri-sendiri. Ada yang mau diam, tafakur, ada yang mau baca Al-Quran sendiri pelan-pelan, ada yang sholat, ada yang sedang merenung, terganggu dengan bacaan Al-Quran saya. Karena harus diam. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran dibaca, diam, dengarkan. Nanti semua kan harus diam. Saya paksa untuk diam. Apa hak saya memaksa? Nah, berarti tidak boleh. Berarti tidak boleh. Ya. Nah, kecuali di hadapan orang yang siap untuk mendengar. Jadi yang terbaik menunggu qomat apa? Berdoa. Kalau tidak ada majelis ilmu, ya berdoa, memohon sesuatu kepada Allah. Karena doa antara azan dengan iqamat tidak tertolak. Artinya pasti dikabulkan insyaallah. Berdoalah di antara azan dan iqamah. Tentang qada salat wajib, ada yang bilang qada salat itu harus, tapi saya pernah baca hadis kata Aisyah, qada itu hanya puasa. Yang benar Aisyah, nggak ada qada salat, yang ada qada puasa. Qada itu apa sih? Melakukan sesuatu kewajiban di luar waktunya dan sengaja kan? Misalnya karena haid, karena sakit, karena safar, kan sengaja nggak puasa, nanti aja pas Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Bolehkah sholat kita perlakukan seperti itu? Saya harus sholat duhur nih, tapi nanti aja lah, ini lagi ribet, banyak urusan, nanti aja saya kodok di waktu asar. Boleh begitu? Tentu tidak boleh. Yang boleh puasa, karena ada orang-orang tertentu yang boleh tidak puasa. Haid, nifas, sakit, safar, kan boleh tidak puasa. Bahkan jangan puasa kan, haid, nifas. Adakah orang tertentu yang boleh tidak sholat? Ada? Ada. Coba antum sebut siapa saja orang yang boleh tidak sholat. Ada? Oh, safar boleh nggak sholat gitu? Ada begitu? Oh, sakit boleh nggak sholat gitu? Ada begitu? Ya? Kalau haid nifas, ya bukannya boleh, haram sholat, dan tidak perlu dikodok. Tidak perlu dikodok, ya sudah, hilang gitu aja. Berarti selama seminggu itu dia nggak sholat dan nggak ada kodok. Bagi kita laki-laki, ya tentu tidak ada seperti itu. Maka kodok sholat itu tidak ada. Mereka salah faham dengan perbuatan Nabi SAW. Matahari sudah meninggi, mungkin sudah jam 7:30, jam 8, beliau baru bangun. Ini sepulang safar ya, tidur di perjalanan, kesiangan. Beliau perintahkan Bilal untuk azan subuh, bahkan beliau sempat melaksanakan qobliyah subuh, kemudian berjamaah sholat subuh. Mereka bilang ini qada. Al-jawab, tidak.
Ini bukan qadha. Ya. Qadha itu kan tadi niat ntar aja. Gitu. Ini kan gak niat. Orang tiba-tiba sudah terbangun sudah setengah 8, sudah jam 9. Bukan kesalahan kita. Ya. Jadi qadha sholat itu tidak ada. Yang ada qadha shaum. Apakah boleh orang mengajarkan mengaji itu mentarif mendapatkan upah? Iya, dia kehilangan waktu dari pagi sampai siang sampai sore mengajar ngaji anak-anak TPA. Ya. Kalau dia tidak mengajar, dia bisa berdagang, dia bisa bekerja. Maka wajarkah diupah? Wajar sekali, sangat wajar sekali. Ya. Karena mengajar bukan ibadah makhdhah. Yang tidak boleh diupah, upah ada tawar-menawar gitu ya, gaji. Itu ibadah makhdhah. Baca Al-Quran misalnya, sholat misalnya, adzan misalnya, tawaf misalnya, sa'i. Kok diupah? Ini tidak boleh. Ya. Upah bukan hadiah ya. Kalau hadiah apapun kan boleh. Adapun yang ghairu makhdhah, ngajar, yang ngajar anak kita, maka ibunya Imam Syafi'i itu sering minta maaf kepada gurunya Imam Syafi'i waktu Imam Syafi'i masih kecil. Di Kutab begitu. Kutab mungkin sekarang ya seperti TPA gitu. Dia tidak bisa memberikan sesuatu, tidak bisa memberikan upah. Nah, berarti ini kebiasaan kaum salaf, memberikan upah kepada pengajar anak-anak. Wajar kan? Ya seperti guru agama di sanawiyah, di aliyah, di pesantren, dari pagi sampai sore bahkan 24 jam. Wajarkah diupah? Wajar sekali, halal insyaallah. Karena itu bukan ibadah makhdhah. Apakah hadis yang mengatakan jika bermaksiat ketika sendirian itu dapat menggugurkan semua amalan kita sebagaimana syirik? Tidak. Tidak. Tidak ada hadis seperti itu, tidak ada wahyu seperti itu. Yang ada bahwa la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, hapus semua amalanku. Apa? Syirik. Main dukun, main jimat, percaya dengan sesuatu yang gaib selain Allah, sebagaimana yang diyakini sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Itu yang bisa menghapus sholatnya, puasanya. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, nggak ada riwayat itu menghapus amal-amal yang lain. Justru nanti kan ada timbangan, ada hisab, ada mizan untuk menimbang dosanya berapa, pahalanya berapa. Ini menunjukkan bahwa tidak mentang-mentang berbuat dosa lalu pahalanya hilang. Tidak seperti itu ya. Kecuali yang dinyatakan hilang selain syirik, apa misalnya tidak sholat asar. Man taraka salatal asri habitat amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, tidak sholat asar tanpa udzur, maka hapus amalnya. Ini dipahami oleh para imam, hapus amal hari itu, bukan seluruh amal selama bertahun-tahun. Sebab kalau seluruh amal bertahun-tahun berarti tidak sholat asar, sama dengan syirik. Tentu beda. Tidak sholat asar dosa yang sangat besar, tapi perbuatan syirik jauh lebih besar lagi ya. Apalagi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, membangkit-bangkit pemberian sambil menyakiti orang yang kita beri. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang, habis itu pemberian itu kita bangkit-bangkit, kita ungkit-ungkit sambil menyakiti dia. Itu sama, hapus pahalanya. Pahala apa? Pahala sedekah tersebut.
pahalanya seperti pasir di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu soldan. Lalu pasir yang ada di atas batu licin itu ditimpa hujan lebat, maka hilang, tidak berbekas, tidak ada sisa. Itu nasib kita apabila kita pernah bersedekah lalu kita ungkit-ungkit pemberian itu. Maka hati-hati bagi antum yang banyak sedekah lalu antum disakiti oleh orang yang antum sedekahi, hati-hati, tahan lisan, jangan sampai pahala sedekah antum habis. Wallahu. Iya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.